Kisah Nabi Daud, alaihi salam. Sesudah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusya bin Nun. Kepemimpinan Yusya bin Nun itu mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yusya bin Nun meninggal, mereka terpecah belah. Isi kitab Taurat berani mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka suka bersilang pendapat, akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka. Tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Pada suatu hari mereka pergi menemui Nabi Samuel untuk, "Aku khawatir bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih Allah kalian justru tidak mau berangkat berperang," kata Samuel. "Kita sudah lama menjadi bangsa tertindas," kata mereka. "Kita tidak mau menderita lebih lama lagi. Kita harus menegakkan agama Allah." Karena didesak oleh kaumnya, Nabi Samuel kemudian berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan dan Talut diangkat sebagai raja yang memimpin mereka. Begitu nama Talut diucapkan oleh Samuel, mereka justru menolak. Karena nama Talut tidak begitu dikenal, ia hanya seorang petani biasa. Malah bisa digolongkan orang miskin. Samuel kemudian menjelaskan bahwa meskipun pun Talut itu petani biasa namun ia pandai strategi perang, tubuhnya kekar dan kuat dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka mau menerima Talut sebagai raja mereka. Jalut dan Daud. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya itu ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tak menghiraukan lagi urusan rumah tangga dan perdagangan. Salah seorang anak muda yang ikut dalam barisan Talut adalah seorang remaja bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk menemani kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan, ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya. Tempatnya di garis belakang. Jika kakaknya lapar atau haus, dialah yang melayani dan menyiapkannya. Tentara Talut sebenarnya tidak banyak. Jauh lebih besar dan lebih banyak tentara Jalut sang penindas. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Talut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Demi melihat ketakutan tentaranya, Talut berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu mereka menduduki tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani, tentara Jalut tak mengira lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa terluka. Akhirnya Jalut dapat diporak-porandakan dan lari cerai-berai. Tinggal Jalut sang panglima dan beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Talut dan pengikutnya tak berani menghadapi raksasa itu. Lalu diumumkannya oleh Talut bahwa siapa yang dapat membunuh Jalut maka ia akan diambil sebagai menantu. Tak disangka dan diduga Daud yang masih berusia remaja tampil ke depan. "Mohon izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut." Mula-mula Talut ragu, mampukah Daud yang masih muda itu mengalahkan Jalut, namun setelah didesak oleh Daud ia mengizinkan anak muda itu maju ke medan perang. Dari kejauhan Talut melihat sepak terjang Daud yang menantang Jalut. Jalut memang sombong, ia telah berteriak berkali-kali menantang orang-orang Israel untuk memperkuat tanding, ia juga mengejek bangsa Israel sebagai bangsa yang menghina dan hinaan-hinaan lainnya yang menyakiti hati. Tiba-tiba Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda itu menantangnya duel. Daud tidak membawa senjata tajam. Senjatanya hanya ketapel. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud namun Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Pada suatu kesempatan Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapelnya tepat di antara kedua mata Jalut. Jalut berteriak keras, roboh dengan dahi pecah dan mati. Dengan demikian menanglah pasukan Talut melawan Jalut. Daud diangkat menjadi menantu Raja Talut. Dijodohkan dengan anak Talut yang bernama Mikial. Nabi Daud menjadi raja. Selain menjadi menantu raja, Daud juga diangkat sebagai penasihatnya, ia dihormati semua orang. Bahkan rakyatnya seolah lebih menghormati Daud daripada Talut. Hal ini membuat Talut iri hati, ia berusaha mencelakakan Daud ke medan perang yang sulit. Daud ditugaskan membasmi musuh yang jauh lebih kuat dan jumlahnya besar. Namun Daud justru memenangkan pertempuran itu dan kembali ke istana dengan sambutan luapan kegembiraan rakyatnya.
Talut makin merasa iri dan sakit hati atas kepopuleran Daud di mata rakyatnya. Ia terus mencoba membunuh dan menyingkirkan Daud dengan berbagai cara namun selalu menemui kegagalan. Daud dilindungi Allah. Akhirnya terjadilah perang terbuka. Dalam peperangan itu Talut terbunuh. Setelah Talut mati dan putra mahkotanya juga mati dalam pertempuran melawan orang-orang yang berpihak kepada Nabi Daud, maka Nabi Daud diangkat sebagai Raja Israel.